Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, materi pop art dari desain grafis kelas 2C. Kelompok 7 terdiri dari 3 orang, yaitu ada Habil Fateh Muntaha, yang kedua ada Muhammad Bait Salam, yang ketiga ada saya sendiri, Sari Rahmawati. Untuk materi periode dan masa gaya pop art dimulai akan dijelaskan oleh Habil Fateh Muntaha. Oke, sekarang kita masuki latar belakang. Nah, di latar belakang itu pop art dipelopori oleh beberapa seniman New York yang kini legendaris seperti Roy Lichtenstein, James Rosenquist, Andy Warhol, dan Claes Oldenburg. Aliran pop art adalah pergerakan yang menentang ide bahwa karya seni harus selalu didasari oleh sesuatu yang bernilai agung seperti seni klasik atau abstrak. Nah, perlu digarisbawahi ini adalah menentang ide, jadi tidak selalu agung. Nah, pop art sendiri merupakan sebuah gerakan seni yang muncul di Inggris pada 1950-an dan di Amerika 1960-an, berkaitan dengan globalisasi musik pop dan budaya-budaya kaum muda atau yang biasa kita sebut teenagers age yang dibawa oleh Elvis Presley dan The Beatles. Pop art sangat terpengaruh dengan perkembangan media saat itu, sehingga gaya ini digolongkan sebagai yang modern dan bisa keep up dengan perkembangan zaman. Jadi selalu semakin zaman berkembang, pop art juga berkembang terus menerus. Sebelum pop art muncul, seni adalah milik orang-orang kaya, pintar, media, dan para seniman itu sendiri, sehingga gaya ini dianggap suatu penolakan terhadap snobisme, angkuh adiluhung. Nah, jadi tuh sekarang pop art tuh jadi milik semua orang di dalam seni. Anggapan bahwa semua yang nyata seperti barang sehari-hari atau bahkan iklan seharusnya menjadi seni, bukan hal-hal eksklusif saja seperti keramik mahal atau wanita dengan busana mewah. Jadi tidak semuanya. Terima kasih. Untuk materi ciri-ciri karya seni rupa dari gaya pop art akan dijelaskan oleh Muhammad Bait Salam. Ciri-ciri khas seni pop art. Yang pertama ada memiliki ciri khas yang unik. Yang kedua menggunakan warna primer komplementer yang mencolok. Yang ketiga menggunakan garis luar yang jelas dan ukuran teks besar serta warna yang high contrast. Yang keempat menggunakan teks berukuran besar dengan garis yang tegas. Yang kelima, pop art dalam dunia fashion biasa dapat melalui teknik sablon atau sharing. Yang keenam, menggunakan partikel yang ada di komik seperti balon. Yang ketujuh, menggunakan gambar atau ikon dari media dan produk terkenal misalnya kaleng sup, rambu-rambu jalan, toko, surat kabar, dan barang lain yang populer. Yang kedelapan, kerap memasukkan nama merek dan logo suatu perusahaan yang dijadikan objek. Yang kesembilan, seniman pop art biasanya mengambil gambar dari daerah atau budaya arus utama, baik dalam bentuk asli maupun telah diubah. Nanti yang ditampilkan oleh PowerPoint ada contoh pop art. Yang pertama adalah Masterpiece oleh Roy Lichtenstein. Nah, yang kedua ada lukisan pop art dari James Rosenquist sama Marilyn Monroe. Pop art dari Andy Warhol tahun 1967. Nah, ada juga kolase pop art dari Jesse Tris, yaitu Mountain Between. Saya, Sari Rahmawati, akan menjelaskan mengenai seniman yang berpengaruh terhadap kesenian dan bagaimana pemikirannya tentang karya seni. Inilah pilihan seniman dari kelompok kami. Yang pertama ada Andy Warhol. Seniman New York kelahiran 6 Agustus 1928 ini disebut menjadi pendobrak dan mampu menghapus batas kelas yang sering menyebut seni dalam berbagai kasta. Melawan pandangan idealis dan emosi personal yang diwujudkan secara abstrak, Warhol menuntun pop culture dan komersialisme untuk memproduksi karya yang menarik. Selain itu, Warhol menegaskan bahwa karya seni bisa mendapat inspirasi dari mana saja,
tanpa dibatasi hal-hal tertentu. Inilah yang bisa disebut seni postmodern. Lalu berikut adalah pandangan atau pemikiran dari Andy Warhol terhadap karya seni. How can you say one style is better than another? You ought to be able to be an abstract expressionist next week, or a pop-up artist, or a realist, without feeling you're given up something. I think that would be so great, to be able to change styles. And I think that's what's going to happen. That's going to be the whole scene, Andy Warhol. Ya, begitulah pemikirannya. Artinya, bagaimana Anda bisa mengatakan satu gaya lebih baik dari yang lain? Anda harus bisa menjadi ekspresionis, abstrak minggu depan, atau artis pop-up, atau realis tanpa merasa Anda menyerah akan sesuatu. Berikut adalah karya seni dari Andy Warhol. Ada Marilyn Monroe dengan gaya pop art. Lalu ada kaleng saus tomat dengan gaya pop art. Ada Spider-Man, dan ini adalah wajah dari Andy Warhol sendiri dengan gaya pop art. Seniman selanjutnya ada Roy Lichtenstein. Seniman pop art Amerika pertama yang mencapai popularitas tinggi dan menjadi salah satu seniman pop art penangkal petir untuk kritik gerakan pop art. Karya awalnya beragam. Ia telah bereksperimen dan mencoba berbagai aliran dan menunjukkan pemahaman yang cukup tinggi mengenai seni modern. Namun, gaya yang matang baru didapatkan pada tahun 1961, yaitu gaya pop yang terinspirasi oleh komik. Dalam gaya komik, dia menggunakan kata-kata untuk mengekspresikan efek suara. Dia mengembangkan efek yang diproduksi secara massal dan terpisah, dengan menguraikan area warna primer dengan garis hitam tebal dan dengan menggunakan teknik yang mensimulasikan screening benda pola titik yang digunakan oleh pengukir. Metodenya menciptakan gambar, memadukan aspek reproduksi mekanis atau bantuan teknologi dan gambar tangan tradisional. Berikut adalah karya dari Roy Lichtenstein. Seniman yang ketiga ada Weda Abdul Rashid dari Indonesia. Weda Abdul Rashid memulai pergerakan Weda Pop Art atau yang disingkat sebagai WPAP. Weda Pop Art merupakan seni yang menggabungkan konsep melukis kubisme dan pop art. Weda Abdul Rashid mengatakan bahwa ia terpaksa mencari cara baru untuk menggambar ilustrasi wajah ketika usianya mencapai 40 tahun dan penglihatannya sudah mulai terganggu. Mengenai teknisnya sendiri, Weda Pop Art menggunakan hitungan kubisme yang mengabaikan kurva kecil menjadi garis lurus, sehingga mudah potret yang terbentuk menjadi tampak poligonik atau kotak-kotak. Ia juga menggunakan warna hangat sebagai highlight potret dan warna dingin untuk shading atau bayangan. Konsep ini cukup sederhana dan sangat menarik. Berikut adalah pendapat Weda Abdul Rashid untuk karyanya sendiri, yaitu Weda Pop Art. Kalau saya merasa mudah, tentu banyak orang yang akan menganggapnya begitu. Kalau prosesnya mudah tapi hasilnya cukup menarik, tidak mustahil para perupa lain sudah lebih dahulu menekuninya sebelum saya. Perasaan inilah yang membelenggu saya untuk tidak mempublikasikannya secara luas, kecuali untuk pengisi halaman 3 majalah saya. Bahkan perasaan ini nyaris mengkristal ketika seorang teman mengkritik saya sebagai seorang yang berkesenian secara akal-akalan. Berikut adalah contoh-contoh karya dari Weda Abdul Rashid. Karyanya yaitu Weda Pop Art. Terdapat foto dirinya sendiri dengan gaya WPAP-nya. Terdapat foto mantan Presiden Soekarno, terdapat Ganjar Pranowo, dan juga terdapat wajah Chairil Anwar dengan gaya WPAP-nya. Sekian penjelasan mengenai materi pop art dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.